Zolalta. Bagaimana nih? Ini kan huruf akhirnya mati nih. Tak nih akhiran. Jadi huruf akhirnya lam. Nah. Jadi gimana tuh? Zolalta. Jadi ain fi'ilnya lamnya dibuang. Jadi zolta. Kenapa dibuang? Namanya takhfifan. Dibuang ini, lam ini dibuang untuk meringankan pengucapan. Disenggol namanya ya. Kayak misalnya, orang ini minta mulu, padahal ya ini dia mah bisanya cuma minta mulu, padahal asalnya melulu, gitu kan? Ini lu, satunya dibuang. Ya u-nya dilihat, ditaruh di sini, mengganti jadi mulu, asalnya melulu. Misalnya ya, padanannya dalam Indonesia tuh ada juga. Gara-gara jadi gegara. Itu ya. Itu yang Syekh Fadil As-Samarra'i katakan. Itu biasa. Merupakan dialek sebagian masyarakat Arab yang menghilangkan lam fi'il ain fi'il apabila lam fi'ilnya mati. Dan antara ain fi'il dan lam fi'il itu hurufnya sama. Ya. Nah, Syekh Fadil As-Samarra'i mengatakan bahwa itu ada kita sudah sebut ya dalam kitab Balaghatil Kalimat fi Ta'biril Qur'ani. Di nomor 3-nya itu. Ini kan kita kan nomor 2 nih, buku nomor 2. Ada di buku nomor 3. Lafaz dalam ungkapan Al-Quran. Ya, di mana itu disebutkan dalam bab penyebutan dan pembuangan. Jadi bab dituturkannya lafaz atau dibuangnya lafaz. Di mana Al-Quran itu dia terkadang membuang lafaz, membuang kata kerja. Untuk menunjukkan bahwa yang terjadi kurang dari apabila kata kerjanya tidak dibuang. Yang menunjukkan bahwa masanya lebih pendek. Atau dibuang fi maqamil ijaz wal ikhtisar. Untuk mempersingkat. Ungkapan. Ya, seperti kita sering baca ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalu itu asalnya tatanazzalu. Dibuang tanya, kenapa? Karena beriringan, tak sama tak. Dibuang salah satunya supaya tidak terlalu banyak huruf yang sama. Ya. Tawaffahumul malaikatu. Asalnya tatawaffahumu. Satu taknya dibuang. Karena dia bergandengan dengan huruf ta yang sama. Gitu ya. Nah,
Nah, di sini ya dibuang dari kata zolalta itu satu hurufnya. Karena hurufnya sama antara lam fi'il dengan ain fi'il dengan lam fi'il. Sebenarnya ada rahasia apa? Itu tuh sebenarnya. Jadi ini maaf. Ini kan asalnya zolalta. Dibuang satu lamnya nih, apa rahasianya? Itu tuh yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kalau dari segi bahasa, zolalta menjadi zolta itu satu hal yang biasa. Zolalta menjadi zolta itu merupakan bahasa sebagian masyarakat Arab. Dialek sebagian masyarakat Arab. Dan ini seperti kata ahsasta menjadi ahasta. Ya. Ahsasta menjadi ahasta. Kapan itu dibuang? Apabila lam fi'il sama ain fi'il sama lam fi'ilnya sama. Dan lam fi'ilnya mati. Ya. Ain fi'il sama lam fi'ilnya sama. Ya, lam fi'ilnya mati. Maka ain fi'ilnya dibuang. Ya. Ini yang dibuang. Gitu. Jadi zolta. Ya, kalau dibuang menjadi zolta. Ahsasta kalau dibuang menjadi ahasta. Gitu ya. Nah, sekarang rahasianya apa ini? Dari sisi susastra ini apa nih? Kenapa dibuang? Oh, Syekh Fadil As-Samarai mengatakan bahwa ini sehubungan dengan zaman. Itu kan artinya ayatnya mengatakan wanzur ila ilahika. Lihatlah kepada Tuhanmu alladzi dzalta alaihi akifa, yang kamu masih saja apa namanya tuh, i'tikaf, yang kamu masih berada di masih berhadapan dengan Tuhanmu itu. Syekh Fadil As-Samarai mengatakan bahwa di sini dibuang ain fi'ilnya karena pendeknya waktu di mana Tuhan itu diiktikafi. Tuhan itu disembah. Bagaimana itu? Ini cerita tentang Samiri. Ya, Samiri ini membuat sesembahan berupa patung anak sapi dari emas. Kapan itu? Ketika Musa pergi untuk berbisik kepada Tuhannya. Berapa lama? Untuk berapa lama? Pergi dan kembalinya untuk 40 hari, 40 malam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam berbagai tafsir. Nah, Bani Israel, sebagian Bani Israel itu menyembah patung anak sapi itu di 10 terakhir.
di 10 terakhir di masa munajatnya Musa kepada Allah. Jadi 10 hari saja. Nah, maka ketika i'tikafnya itu sebentar dibanding dengan munajatnya Musa kepada Allah, maka dibuanglah satu huruf dari kata kerja itu ya, sebagai atau untuk menyerasikan pendeknya waktu, ya, untuk menyerasikan pendeknya waktu i'tikafnya Samiri dan orang-orang yang mengikutinya di hadapan Tuhan yang mereka bikin sendiri. Apa katanya? Yang seperti ini bisa kita jumpai juga dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 65 sampai 67. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ya, di mana tuh letak katanya? Di kata fadhaltum ini. Ya. Asalnya fadhalaltum. Ada persamaannya ya. Ya, jadi lau nasya'u la ja'alnahu hutaman. Andaikan kami mau, kami jadikan dia hutam. Apa itu hutam? Lau nasya'u, andaikan kami menghendaki, kami mau, la ja'alnahu, pastilah kami telah menjadikan dia hutaman, terbakar atau hancur. Hutam itu kering ya, hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kalian terheran-heran, ya, kalian tercengang. Ini apaan ya asalnya? Ini harus kita tahu tuh ayat sebelumnya. Ya, ini ayat sebelumnya itu afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian sudah melihat atau sudahkah kalian melihat ma tahrusun? Apa yang kalian tanam? Itu dalam bahasa Arab itu afara'aitum tuh kalau diterjemasi, terjemahan ininya ya. Terjemahan harfiahnya ya, terjemahan harfiahnya afa ra'aitum, a-nya apakah, gitu gak? Fa-nya maka. Jadi maka apakah ra'aitum kalian telah melihat. Maka apakah kalian telah melihat? Itu makna sesungguhnya bukan ini ya. Makna sesungguhnya adalah
Uzkuruli atau bayyinuli, terangkanlah kepadaku. Gitu ya, afara'aitum. Jadi seperti gini. Uzkuruli atau bayyinuli. Orang Arab gitu ya. Bayyinuli, terangkanlah kepadaku. Ya, mata harusun, apa yang kalian tanam. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya? Kita menanam padi. Apakah kita yang menumbuhkannya? Ya enggak, kita cuma tanam saja itu. Itu pertanyaannya. Apakah kalian yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Itu ya pertanyaan Allah. Baru setelah itu Allah katakan lau nasya'u, kalau kami mau la ja'alnahu hutama. Apa yang kamu tanam itu tidak tumbuh, kering, hancur. Fadhaltum tafakkahun. Ya, maka jadilah kalian tercengang, jadilah kalian terheran-heran. Pastilah kalian mengatakan inna lamughramun. Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Ya, bahkan kita terhalangi untuk panen. Terhalangi untuk mendapatkan hasil dari tanam. Bukan sekedar rugi, nggak mendapat apapun, sia-sia. Itu asalnya ya. Nah, kata fadhaltum yang asalnya fadhalaltum dibuang lam yang pertama nih. Dibuang lam pertama. Seperti tadi ya. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta, asalnya dhalalta. Sama aja itu. Tafakkahuni artinya bertanya-tanya. Mengatakan apa? Mengatakan inna lamughramun. Bertanya-tanya. Kata tafakkahun. Ya, terheran-heran, tercengang. Mengatakan, aduh kita ini rugi. Perhatikan ya di sini ya. Kata tafakkahun itu artinya tercengang dengan mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ya. Nah, mengatakan inna lamughramun ini pendek sekali kan nih? Mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Itu kata-kata yang sangat singkat sekali. Tentu kata-kata yang singkat ini seperti ini tidak diulang-ulang terus-menerus. Ya, cukup sekali. Wah, rugi kita. Ya, paling rugilah kita nih. Bahkan bukan sekedar rugi, tapi kita terhalangi untuk mendapatkan hasil panen. Nah, kalau sedih bisa berlangsung lama. Tapi kalau mengatakan kita rugi, ya tidak terus-menerus. Ya, maka dibuang satu hurufnya, satu huruf lam ini dibuang menjadi dzaltum, fadhaltum.
sekaligus untuk menunjukkan bahwa kerjaannya itu sangat singkat sekali. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah mengatakan kata-kata inna la mughramun bal nahnu mahrumun, itu singkat sekali. Jadi ada rahasia dibuangnya satu huruf ini untuk menggambarkan bahwa itu terjadinya singkat. Mana yang terjadi singkat itu? Ya, dia mengatakan inna la mughramun bal nahnu mahrumun, itu singkat sekali. Dan singkatnya kejadian. Maksudnya apa? Kalau orang nanam padi ya, kemarin hijau, besok dibikin layu dan kering, itu singkat sekali. Seperti rumah kebakaran gitu. Itu singkat sekali. Nah, singkatnya kejadian itu terkadang ya di dalam Al-Quran ditunjukkan dengan singkatnya kata kerja yang tadinya 3 huruf menjadi 2 huruf. Salah satunya dibuang. Nah, Syekh Fadil As-Samarai mengatakan wa huwa sya'nu katsirin min at-ta'birati fi nahri hadza. Ini model yang paling banyak, yang sangat banyak pada ungkapan-ungkapan semisal ini. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang singkat itu ditunjukkan dengan singkatnya kata kerja yang salah satu hurufnya dibuang. Yang model seperti ini dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran banyak sekali. Wallahu a'lam. Demikian ya yang dijawabkan oleh Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i. Jadi apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya, loh rupanya saya masih di sini ya. Nggak tahu nih, bisa lihat nggak ya? Mau bikin kesimpulan. Jadi kejadian yang singkat ditunjukkan dengan kata kerja yang singkat. Ditunjukkan dengan kata kerja yang singkat. Bagaimana itu? Atau yang sering ya, atau ditunjukkan dengan redaksi yang pendek. Seperti dibuangnya satu huruf dari kata kerja yang mengisyaratkan pendeknya masa kejadian. Contoh,
Dolalta menjadi zolta. Nah, seperti ini banyak. Kita sering jumpai ini ya. Sering jumpai. Kenapa ini hurufnya banyak? Karena jumlah mereka banyak. Kerjaannya banyak. Ini masuk dalam area munasabat. Munasabah. Ini cabang ilmu Al-Quran tersendiri ya. Munasabah itu cabang ilmu Al-Quran tersendiri. Apa sih artinya munasabah? Keserasian. Jadi munasabah itu mempelajari hubungan keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Satu ayat dengan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Satu surah dengan surah sebelumnya dengan surah setelahnya. Satu lafaz dengan satu lafaz yang dalam satu rangkaian, dibanding dengan lafaz dengan rangkaian yang lain. Lafaz yang sama dengan rangkaian kalimat yang berbeda. Itu namanya munasabah. Berbicara tentang keserasian. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran ini dia seperti ada ya di samping semuanya bisa dicerna oleh akal kita, tapi ada kode-kode ya. Ada kode-kode. Ini singkat. Kata kerjanya singkat. Oh ini banyak sekali kejadiannya. Ya. Lalu lafaznya juga berbeda. Seperti itu. Silakan Bu Nini. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, silakan yang ingin menambahkan mungkin atau memberikan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khairdi, silakan. Ustadz, kalau kita mempelajari Al-Quran dengan menterjemah, pelajaran menterjemah, bagaimana kita menandai bahwa itu tuh disingkat gitu. Karena ini kan juga menyangkut mencari akar kata gitu. Kadang-kadang kita bingung, loh kok akar katanya susah sekali dicari. Rupanya sudah disingkat ya di dalam Al-Quran tersebut gitu. Jadi lama sekali kita mencarinya. Jadi bagaimana caranya atau tanda-tandanya apa? Ataukah kita melihat dulu artinya, oh ini kejadiannya cukup singkat begitu. Tapi itu pun juga susah karena artinya itu bisa tafsirnya macam-macam juga begitu Pak Ustadz. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah di dalam penulisan paper ataupun skripsi Pak Ustadz misalnya dalam bahasa Arab ini diwajibkan untuk disingkat seperti ini atau sebetulnya nggak disingkat juga sudah betul gitu menurut dosennya, atau kita harus membayangkan bahwa yang kita tulis tuh kejadiannya bisa singkat begitu sehingga para pembaca paham bahwa ini disingkat bukan karena kurang satu huruf tetapi memang di dalam skripsi itu dimaksudkan untuk menggambarkan singkatnya kejadian yang ditulis gitu. Itu Pak Ustadz yang saya pikir masih perlu penjelasan. Terima kasih. Sebenarnya ya, memang bahasa Arab itu kan punya filosofi tersendiri. Lafaz-lafaz bahasa Arab itu ada filosofinya tersendiri. Terus ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab juga punya filosofinya sendiri. Ada satu buku ya, yang ditulis oleh seorang orientalis, Jurji Zaidan. Dia menulis buku judulnya Falsafatul Lughah, ya, filsafat bahasa. Nah, itu dia sampai bahasa Arab pasaran dibahas itu. Misalnya khusyju, apa tuh asalnya? Orang Arab mengatakan, kalau kita kan biasa mengatakan
Mas muka, siapa namamu? Itu bahasa Arab resminya tuh. Tapi orang Arabnya nggak ngomong begitu. Ish ismak. Ish ismak. Ish tu ayyu syai'in ismuka. Itu tuh, ya. Kenapa itu disingkat-singkat gitu? Terus ada ish hadha. Ish hadha tuh ayyu syai'in hadha. Bahasa resminya ma hadha. Itu. Ya, dalam bukunya Jurjizai dan Falsafatul Lughah. Jadi dia mencoba memfilsafati lafaz-lafaz di dalam bahasa. Tapi begini ya, urusan sastra Arab ini urusan yang tidak sesederhana yang kita tangkap dari penjelasannya Syekh Fadil Saleh Samarrai. Tidak sesederhana itu. Artinya begini, itu tidak baku jawaban itu. Kenapa tidak baku? Tidak bakunya begini. Misal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzi tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apa yang kita tangkap itu? Yang kita tangkap adalah kilasan-kilasan berita dengan lafaz-lafaz yang singkat, yang kejadiannya tidak singkat itu. Kejadiannya tidak singkat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dikatakan sikat-sikat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua kandungannya, termasuk manusia. Ini hari kebangkitan ini. Itu tidak singkat itu. Artinya kejadian antara bumi digoncang dengan hari kebangkitan, bagi manusia tidak singkat, tapi bagi Allah sih nggak ada yang tidak singkat, semuanya singkat. Ya ini contoh saja, contoh lafaz-lafaz yang singkat, tapi itu tidak menunjukkan singkatnya kejadian. Tidak menunjukkan singkatnya kejadian. Seperti misalnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu beritanya sangat singkat sekali. Bayangan kita ya tidak singkat itu kejadian. Antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, meskipun singkat-singkat begitu, kejadiannya tidak singkat. Ya, jadi maksud saya itu tidak baku ya, tidak baku. Bahasa Arab ini dia punya pakem ya, tapi pakem itu ada terbuka longgar. Misal, kapan ada alif di tengah artinya saling, tapi tidak selalu saling. Ya. Misalnya isbiru bersabarlah. Wasabiru
Ini artinya bisa saling, karena ada alif di tengah kan, Ya. bisa saling bersabar, saling bersabarlah kalian, atau artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam bersabar. Gitu. Dalam bahasa Arab ya. Seperti misalnya, sta, ini biasanya artinya meminta. Minta. Gitu ya. Tapi bisa juga artinya merasa. Bisa juga dia tidak merubah arti dari akar katanya. Ya. Gitu ya. Jadi dia selalu tidak baku. Ya, ada saja yang berbeda dari itu. Begitu bahasa Arab. Ya. Tapi kaidah dasarnya begitu. Dia kayak hukum aja, Bu. Kayak hukum aja. Hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Untuk yang tidak normal ada hukumnya tersendiri. Ya, misalnya ya, saya hari ini ada diminta untuk bicara tentang perjalanan hidup manusia dari 0 sampai masuk surga, masuk neraka. Saya coba lihat ya, di sini ada alam roh. Yang dibawakan surah Al-A'raf ayat 172. Saya kira ini tidak bicara alam roh, ini saya mau tentang ini. Ya. Terus setelah itu alam rahim. Ya, setelah alam rahim, alam dunia. Ya, kita sekarang di sini di alam dunia. Setelah itu alam kubur. Penantian yang panjang. Alam kubur bagi kita panjang ya, bagi Allah pendek aja. Gitu ya. Ya. Terus setelah itu mahsyar. Ya, setelah dibangkitkan ya. Di mahsyar ini ada mizan. Ditimbang amalan. Setelah itu ada penyerahan hasil, pembagian buku. Buku catatan amal. Rapat. Setelah itu telaga. Telaga. Setelah itu sirat. Setelah itu surga atau neraka. Ya. Nah, ini yang bagian yang menurut saya ini salah kaprah. Bagaimana dia mengatakan alam ruh? Al-Quran tidak pernah membicarakan alam ruh untuk proses kejadian manusia. Ya. Nggak ada itu. Ruh ini adanya setelah dikandung 4 bulan. Bukan sebelum alam rahim. Ini salah nih. Para penafsirnya ini yang di kitab-kitab klasik juga ternyata begitu ya. Apakah dari hadis tidak katakan itu? Baik ya. Oke, alam dunia, alam kubur, mahsyar, oke. Oh, terus ada satu lagi syafaat. Asy-syafaatul uzma. Terus mizan. Nah, yang ini yang mizan, timbangan nih. Ada yang tidak ditimbang amalnya? Halo? Ya. Ya, Ustaz. Ada. Ada yang tidak ditimbang amalnya, nggak pakai ditimbang. Jadi hisab. Nggak pakai dihisab juga, di sini hisab. Ditimbang, dihisab. Ada nggak ditimbang, nggak dihisab? Ada. Orang kafir ya orang kafir nggak usah ditimbang. Allah katakan fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Kami tidak laksanakan, tidak lakukan untuk mereka orang-orang kafir ini timbangan. Tidak ditimbang, orang kafir. Langsung dilempar aja. Neraka. Langsung neraka. Buat apa? Ya, ada juga orang-orang yang tidak ditimbang amalnya. Orang Islam juga banyak. Jumlahnya tidak sedikit. Langsung masuk surga saja. Tanpa hisab, tanpa azab.
Nah, yang ini nih, yang perkecualian nih, mestinya disebut dong. Mestinya disebut. Karena itu merupakan bagian yang sangat penting sekali. Bagi orang kafir ini penting agar mereka tahu mereka nggak bakal dihitung. Oh, ada mereka menuntut hitungan, dihitung oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Tuh, singkat sekali. Udah lempar ke neraka. Ada orang-orang yang menunggu ditimbang amalnya, tidak ditimbang-timbang, langsung dikasih buku aja. Langsung dikasih buku, terus dia histeris. Coba lihat buku saya, karena dia pegang dengan tangan kanan. Saya kira saya bakal dihisab, ternyata cuma dapat buku saja. Nggak pakai dihisab ya. Kenapa? Karena kalau sudah dapat buku, berarti sudah hasil hitungan kan? Gitu tuh. Nah, yang telaga ini tidak di sini ya. Telaga ini sebelum masuk surga. Jadi orang-orang yang dientaskan dari neraka dimandikan dari air telaga. Jadi mestinya ya tidak di sini posisinya. Tidak di sini, tapi posisinya setelah sirat di sini. Ya, saya mau katakan ya, jadi kaedah-kaedah ini selalu ada perkecualian. Ya, Bu. Ya. Selalu ada perkecualian. Terus tentang apakah seseorang kalau menulis skripsi dalam bahasa Arab mengindahkan kaedah-kaedah itu, orang yang mengerti sastra pasti dia akan indahkan itu. Kejadiannya singkat, dia akan bikin lafaznya itu singkat. Begitu. Ya, kalau yang mengerti, kalau yang nggak mengerti, asal aja. Ya, kalau yang mengerti, wah dia akan sangat berhati-hati sekali menggunakan kata saya, kami. Oh, kalau saya mengatakan kami, nanti saya sombong. Padahal dalam bahasa Indonesia kalau mengatakan kami itu sopan. Iya, Bu. Iya. Kalau misalnya dalam bahasa Arab kita nulis skripsi ra'ayna, kami berpendapat, dalam bahasa Indonesia kan sopan. Ya, dalam bahasa Arab itu akan ditanya, kamu memang siapa? Hebat banget kamu mengatakan kami itu. Model-model kayak gitu ya. Jadi yang mengerti sastra dia akan indahkan, yang tidak mengerti mah ya asal bicara aja. Gitu deh, Bu. Orang yang mengerti itu ya, dia akan memilih kata-katanya, misalnya kata-kata meskipun ya. Meskipun itu dalam bahasa Arabnya walau. Tapi bahasa kromo inggilnya itu birragmi min. Misalnya meskipun anak saya tidak sekolah TK, tapi dia hafal juz amma. Bahasa biasanya walau anna ibni la yadrus fi rawdatil atfal walakinnahu hafidha juz amma, misal ya. Itu bahasa pasaran aja itu. Tapi kromo inggilnya enggak begitu. Birrahmi min anna ibni la yadrus fi rawdatil atfal illa annahu. Jadi bahasanya itu lebih Tinggi lagi. Gitu, terasa sekali. Orang nulis surat yang ngerti sastra dengan tidak ngerti sastra beda. Kalau yang ngerti sastra tuh surat itu sangat berbobot sekali bahasanya. Gitu ya, Bu? Iya, Ustaz. Gitu dalam bahasa Arab. Berarti ini yang dicontohkan kasus 155 bahasan ini memang ada satu case saja ya, Ustaz ya. Kita nggak bisa generalisir, nanti kalau ketemu itu pasti singkat waktunya seperti itu ya. Salah satu case saja. Baik. Dan bahasa Arab masih luas sekali yang harus kita pelajari rupanya sampai seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Tapi kalau Syekh Fadil As-Samarra'i itu orangnya kan
strength orangnya. Dia itu apa yang dia katakan, kalau kejadiannya singkat, pasti bahasanya singkat. Itu akan dipertahankan sampai kapanpun. Syekh Fadhil Samara itu kuat sekali. Pasti akan dipertahankan. Saya misalnya mengatakan, ya, ini kejadiannya tidak singkat. Dia pasti katakan, siapa bilang tidak singkat? Itu bumi digoncangkan itu sebentar aja. Yang manusia dibangkitkan itu sebentar saja. Pasti dia katakan itu. Nah, karena orangnya itu dia sangat yakin sekali dengan hasil penelitiannya. Itu kan hasil penelitian. Iya. Iya. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Bareng ya. Ya, silakan Pak. Tadi ada bapak-bapak ya Pak Ustadz. Ayo bapak-bapak duluan. Bapak aja dulu, siapa tadi? Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Ayo, siapa dulu nih? Pak Yamto dulu silakan. Oke. Ini Pak Ustadz, tadi kalau di Indonesia tuh kalau ada yang jadi imam, dia tahu artinya. Kadang-kadang dia sampai menangis, tapi ada jamaah malah wah ini imamnya cengeng. Padahal kalau di Arab itu ya kalau pas imamnya itu si Hani Rifai itu kalau beliau itu baca surat yang tentang apa ya kayak Al-Fajr dia. Itu kan sampai dia nangis-nangis, bahkan jamaahnya sampai nangis terseduh-seduh. Nah di sini tuh di Indonesia kadang-kadang malah dikatakan wah ustadznya cengeng bagaimana, itu sebaiknya gimana Pak Ustadznya. Satu itu, kedua kita sendiri kadang-kadang juga ingin kalau pas sholat itu tahu artinya, dan kadang-kadang juga sambil menangis. Tapi kadang-kadang kita belum bisa itu Pak Ustadz ya. Seperti contoh tadi ya Pak Ustadz, yang Pak Ustadz tadi di surat Al-Ajalah tadi. Yang di ayat 6 itu, andai kata yang membaca atau imamnya tuh Hani Rifai itu mungkin sampai nangis-nangis juga, karena kalau lihat terjemahnya kan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka kebiasaan semua perbuatannya. Kalau saja yang imamnya itu paham betul pasti kan akan sampai nangis, tapi rata-rata di Indonesia hanya biasa-biasa aja cara membacanya. Ini menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, itu bukan sekedar mengerti Pak ya. Ya. Tapi menjiwai apa tidak. Betul. Bukan sekedar menjiwai, tapi hatinya bersih apa tidak. Itu jadi koreksi kita. Ya, jadi kapan hati kita ini hidup, pasti respon kepada Al-Quran, kepekaan hati kita kepada Al-Quran sangat kuat. Jadi apabila, tentu untuk yang paham ya, maksudnya paham bahasanya. Yeah. Kalau nggak paham bahasanya sih nggak dihitung, orang nggak ngerti kok. Ya, nangis untuk apa, orang nggak ngerti kok. Nangis siapa? Beda dengan orang yang ngerti. Nangis itu ada alasannya. Gitu. Jadi dia paham bahasanya, bahasa Quran. Hatinya bersih, hatinya tunduk kepada Allah. Benar-benar dia takut akan ancaman Allah. Benar-benar dia merasa bahwa dirinya sangat kecil sekali. Pasti menangis. Ya. Dan menjiwai, hatinya tidak kemana-mana. Hatinya kemana-mana malah lewat aja baca Quran. Iya betul. Ya, lewat aja dia baca Quran. Jadi kenapa orang Indonesia mengatakan, wah ini ustadznya cengeng. Ya cengeng di hadapan Allah itu bagus lah. Ya, cengeng di hadapan Allah bagus.
Itu Aisyah itu ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tolong dong Abu Bakar jadi imam, menggantikan saya. Rasul lagi sakit. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu jadi imam? Dia mah baru baca Al-Quran sebentar saja pasti menangis. Abu Bakar baca Quran mesti menangis. Baca Quran mesti menangis. Abu Bakar. Kata Aisyah itu seperti itu. Kenapa? Karena yang dirasakan oleh Abu Bakar itu, ini bayangan saya ya. Bukan sekedar surga dan neraka, bukan. Merasa bersyukurnya menjadi hamba Allah, bukan penyembah berhala. Bersyukur sekali. Merasa bersyukurnya dia menjadi orang yang meskipun namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi kisahnya ketika di dalam Gua Thur itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dia bersama Rasul. Banyak hal Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dicinta oleh Rasul, paling dicinta oleh Allah, itu pasti. Ya kan? Jadi kesyukuran yang membuncah. Merasa sangat dekat sekali kepada Allah. Merasa sangat cinta sekali kepada Allah. Banyak sekali perasaan-perasaan, ya ini sebayangan saya, orang-orang yang dekat kepada Allah apabila membaca Al-Quran. Umar bin Khattab itu sedemikian gagahnya, pernah pingsan itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab itu. Jadi hatinya itu, Pak. Apakah seperti ini bisa kita usahakan? Bisa. Ya, dengan banyak zikir, dengan banyak belajar, dengan banyak menjaga diri dari perbuatan maksiat. Karena kalau banyak berbuat maksiat, itu jiwanya tumpul. Jiwanya tumpul, tidak tajam jiwanya, mata hatinya buram. Ya, mata hatinya buram. Tutup. Karena kalau tertutup lah. Ya. Gitu deh, Pak. Ya. Kalau dalam dunia sufi itu ada namanya takhalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Itu teori yang bagus itu. Ya. Zuhud lah. Kalau kita zuhud, insya Allah kita bisa dapatkan itu. Sholat menangis, ya, baca Al-Quran menangis, kita akan dapatkan itu. Akan sering kita dapatkan seperti itu. Ya Pak ya. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa sholat baca Quran kemudian sambil menangis, maka berusahalah kita untuk menangis-nangisan. Kita bikin-bikin kita menangis untuk melatih hati agar hati ini lembut. Hati kalau lembut membaca Quran ya terasa sekali. Ya Pak ya. Iya ya. Seperti itu deh Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya kadang-kadang kita juga pengen nangis juga, tapi kadang-kadang semoga yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Silakan Bu Lydia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Di Al-Quran kan seperti yang Pak Ustadz jelaskan beberapa kali disebut bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab itu dimudahkan. Kemudian sementara kan yang ada dalam pikiran kebanyakan yang bukan dari Arab ya kan itu bahasa Arabnya susah. Sementara di Al-Quran bilang dimudahkan. Bagaimana caranya biar kita tidak terjebak ke dalam suatu pemikiran yang menyelisihi gitu. Allah sudah bilang mudahkan, tapi kita masih aja berpikiran itu susah gitu. Ini walaupun tidak menyelisihi, tapi apakah kita menyelisihi yang sudah dijanjikan Allah mudah? Kita mau bilang susah. Karena begini Pak Ustadz, kalau saya agak berhenti sekarang menjelaskan bagaimana menerjemah karena selalu dapat feedback itu ya susah, kalau
Terus saya berhenti. Nah, berhentinya dulu begini, bagaimana ya caranya agar nggak keluar kata susah dari teman saya ini, supaya apa ya, bagaimana saya mau cari kata-kata yang pas. Apakah belajarnya jangan setengah-setengah, takut salah juga. Belajarnya harus menyeluruh biar gampang, salah juga, takut salah juga. Atau saya bilang, saya kan juga nggak ngerti bahasa Arab, tapi alhamdulillah mudah, takut juga sombong juga. Jadi saya sekarang ini agak mandek, karena saya takutnya saya ikut menggambarkan bahwa Al-Quran itu sulit gitu. Padahal maksud saya tuh Al-Quran itu kalau dipelajari nggak sulit. Supaya kita nggak terjebak ke dalam menyelisihi apa yang udah dijanjikan Allah itu mudah. Gimana Pak Ustaz? Syukran. Begini ya, orang kalau beriman itu dia tidak akan menyelisih apa yang Allah katakan. Allah katakan Al-Quran mudah. Lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ternyata zikir itu artinya banyak. Walaqad dan sungguh benar-benar yassarna kami telah mudahkan Al-Quran. Al-Quran lidzikri untuk zikir. Mudah Al-Quran untuk zikir. Lidzikri untuk pelajaran. Mudah Al-Quran dipelajari. Siapa bilang susah? Lihat tuh banyak sekali di dunia ini tidak ada kitab suci yang dihafal seperti Al-Quran. Ya, tanyakan kepada dunia, apakah ada satu pendeta yang hafal Bible? Satu surat? Satu surat saja. Tapi kalau Al-Quran anak-anak kecil pada hafal. Maryam hafal nggak amma yatasa'alun? Tuh, katanya hafal kata Maryam. Ya kan, itu bukti itu. Ya, dihafalnya mudah, terbukti itu bukti yang tidak bisa dipatahkan itu. Bahkan sekarang sudah mulai bertumbuhan ya pesantren-pesantren dengan mengajarkan hafalan Al-Quran dengan nomor ayat dan letaknya di mana. Sebelah kanan, sebelah kiri, di awal, di tengah, di akhir. Sudah mulai bermunculan metodenya ya. Itu menunjukkan bahwa dahsyatnya Al-Quran untuk dipelajari. Mudahnya Al-Quran untuk dipelajari. Membacanya kok saya nggak bisa-bisa, sebenarnya kan nggak banyak. Itu hurufnya ada 28 saja. Mengenalkan atau menguasai huruf ba setengah menit masa kurang. Ya. Piring titiknya satu di bawah itu ba, ingat bawah ba, sebentar aja itu. Metodenya ya yang harus yang harus disusun di apa namanya disuguhkan dengan baik. Kalau Al-Qurannya dipelajari nggak ada susah. Apanya yang susah Al-Quran dipelajari? Bahasanya nggak susah. Nggak susah bahasanya. Mana yang dimaksud tidak susah? Lafaz dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu sifatnya eksak. Itulah makanya saya katakan menerima Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Ya. Terus kata paling panjang, ya, itu hanya 11 huruf saja. Nah, adapun kalau misalnya ada huruf penyakit, ya ada kaedahnya lah itu. Ada kaedahnya, wawu dan ya di tengah berubah menjadi alif. Itu kaedah-kaedah yang menjadikan kita mudah ya. Tapi memang harus belajar. Kalau nggak belajar mana bisa merasakan itu mudah. Nah, terus belajarnya mesti sungguh-sungguh. Kalau suruh nerjemah, nyontek di Quran terjemah per kata, mana bisa pinter begitu. Iya.
Ya. Nggak bisa pintar dengan begitu. Disuruh maju, dia baca, tapi yang dibaca terjemah perkata, nggak bakal bisa pintar dia. Karena menyalahi proses. Jadi prosesnya belajar bahasa itu harus tahu perubahan kata. Kalau lihat di Quran terjemah perkata, mah nggak bakal tahu perubahan kata. Ya. Itu dia nggak tahu akar katanya apa artinya, turunannya apa artinya, nggak bakal tahu. Maka kita bikin proses supaya dengan proses itu terbuka pikiran kita, mudah memahami pesan-pesan Al-Quran. Nggak ada yang susah. Jadi kalau kita mengatakan mudah, menurut siapa? Menurut Allah mudah, ya menurut Allah. Kalau Allah mengatakan mudah, pasti mudah. Makanya fahal mim mudzakir, ada yang mau mempelajari apa tidak? Ya, fahal mim mudzakir, maka apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Fasilitas berupa dimudahkannya Al-Quran untuk dipelajari telah Allah berikan. Ya. Ada nggak orang yang mempelajarinya? Allah sampai menawarkan, Allah yang menawarkan. Ya, manusianya menolak-nolak. Ya, saya coba ya, saya tulis ya IMK memberikan pelatihan metode Granada free untuk 1 juta guru. Ada yang merespon sih, tapi nggak banyak. Seperti itu berita tidak penting. Ya. Tapi kalau vaksin, waduh, berita paling hits. Vaksin itu setiap hari orang melihat beritanya. Tentang corona pasti membaca beritanya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan cinta hidup, takut mati. Tapi Al-Quran kurang dicinta. Ya, saya kira itu ya, Bu Lydia. Jangan takut mengatakan bahwa Al-Quran mudah dipelajari. Justru harus kita gaungkan. Ya, harus kita gaungkan. Siapa lagi? Khotib-khotib jarang berbicara tentang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Banyak yang bicara politik di mimbar, bicara apa saja di mimbar. Tapi bicara tentang pentingnya Al-Quran dipelajari, waduh. Jarang sekali. Bahkan khotibnya terkadang baca Qur'annya masih nggak benar. Di kota ini, ya di Jakarta, waduh, saya lihat, aduh khotib nih payah. Baca Arabnya nggak benar, baca hadis nggak benar, baca Quran nggak benar, gimana dia jadi khotib? Ya, jadi kita lah sekarang ya yang menggaungkan kepada dunia. Ya, sebisa kita untuk membangun paradigma bahwa bahasa Al-Quran itu mudah dipelajari. Bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari dari sisi manapun. Harus kita perjuangkan. Saya kira itu deh Bu Lydia. Itu yang saya jadi pemikiran Pak Ustadz. Apakah, ya ini kan proses, bukan menyalahkan masa lalu. Kita belajarkan awal dari tajwid. Tajwid kalau dilihat-lihat kelihatan susah, tapi sebenarnya unik dan asik gitu ya. Maksudnya kita meleng dikit, walaupun kita udah tahu hukumnya, kita akan keliru gitu. Kita akan keliru. Jadi unik, bukan susah. Jadi ketika belajar itu mungkin paralel antara tajwid dengan menterjemah, itu akan kelihatan bahwa terjemah itu ngambil duluan. Kemampuan ngambil terjemah itu akan leading gitu ya. Tajwidnya bisa kita nikmati sebagai suatu pelajaran yang unik, bukan pelajaran yang susah. Mungkin dari awal anak-anak belajar tajwid langsung dikenalkan bahasa Al-Quran, jadi kesan tajwid susah itu tuh nggak melekat gitu di pikiran, karena ternyata tajwid ya
memang pelajaran sepanjang masa, kontrol sepanjang masa, sementara menterjemah tidak sepanjang masa gitu ya. Artinya kita tahu artinya, kita tinggal dalemin. Kalau tajwid kita tahu hukum, lupa dikit aja udah meleng dikit dia salah. Begitu Pak Ustadz, ini pemikiran aja, mungkin paralel, mungkin lebih pas supaya menghilangkan trauma susahnya tajwid. Ya bagi setengah, bagi kita, bagi saya juga lah begitu ya, sampai sekarang tajwid juga dipelajarin tetap aja ada salah. Syukur ya, jadi begini, metode mempelajari Al-Qur'annya para sahabat itu nggak ada yang beda, sama saja. Jadi mereka menjadi 10 ayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah hafal, sudah paham, sudah melaksanakan, mereka tambah lagi 10 ayat. Nah, membacanya, metode belajar membacanya nggak ada yang bagus kecuali talaqi. Talaqi itu langsung berhadapan dengan guru. Tuh, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu tidak diajari ini izhar, ini idgham, nggak ada tuh kayak gitu. Tapi mereka membacanya benar. Jangan dikira tajwid itu ada dalam bahasa Arab, tidak ada. Ada di Quran saja. Jadi sebelum Al-Quran, orang yang bicara biasa saja. Sampai sekarang juga orang Arab bicara biasa saja. Man ya'ti ba'dahu. Bukan man ya'ti ba'dahu. Sampai sekarang juga begitu. Tajwid itu adanya hanya di dalam Al-Quran. Nah, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum dikenal ini izhar, idgham, ya, ikhfa, iqlab, ini ghunnah, nggak dikenal. Tapi membacanya sudah dengan tajwid. Gitu. Dan wajib membacanya dengan tajwid. Warattilil Qur'an tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu maksudnya dengan tajwid. Dan Al-Quran diturunkan bersama tajwidnya. Teorinya munculnya belakangan. Nah, meskipun teorinya muncul belakangan, tapi sejak di awal, sejak zaman Rasul, sahabat-sahabat bacanya dengan tajwid. Semua sama. Nggak boleh nggak. Wa minan nasi may yaqulu. Seperti itu semua para sahabat membacanya. Dan kita ini bacaan seperti itu dari riwayat. Riwayat mereka yang sampai kepada kita. Begitu deh. Ya, jadi maksud saya begini, tidak ada metode yang lebih baik daripada talaqi, langsung dengan guru. Gurunya tidak mengerti teori tajwid, tapi bacanya sudah sesuai dengan tajwid, dia akan katakan ini nggak boleh, nah ini harus mendengung. Ada seperti itu, ada. Saya model-model Yusuf, Karibah, itu nggak ngerti teori itu, tapi baca Qur'annya benar. Boleh dia? Yusuf itu dia baca Qur'annya benar. Iya, Pak Ustaz. Panjang, pendek, idgham, ikhfa, benar dia. Belum mengerti, saya belum perkenalkan itu mana izhar, mana ikhfa. Belum saya ajari bahkan. Begitu. Tapi karena sejak awal cara mengajarnya dan cara belajarnya tidak salah, ya tunggu nanti teorinya belakangan. Kayak orang belajar bahasa Indonesia, anak kecil bisa ngomong meskipun tidak mengerti tata bahasa. Nah, sekarang kita sudah bisa baca. Masih tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Ya udah, datang ke guru. Waduh, ya udah. Kalau di IMG kan ada Ustadz Bayu, sama Ustadz Bayu. Ya enggak, meskipun virtual itu masuk talaqi juga. Apakah susah? Enggak susah. Enggak susah kalau dipelajari. Oh ini Bu, tidak boleh kepanjangan. Nanti kalau ada bendera, boleh deh 4 ketuk. Gampang aja kan? Dilatih hari ini terkoreksi bacaan panjang pendek kita. Nah, besoknya bacaan panjang pendek kita sudah mulai lebih bagus. Begitu ya. Jadi yang dimaksud mudah tuh bukan sekarang belajar, sekarang bisa, bukan. Ya, belajar mah rumusnya tulus zaman, sepanjang zaman. Ya, dari gendongan sampai mati, sampai ke liang lahat. Gitu enggak?
Tetapi mengatakan mempelajari Al-Quran itu susah, itu akan memasung semangat orang-orang Islam untuk mempelajari Quran. Gitu deh ya. Jadi kita harus katakan bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari. Supaya kita juga menyampaikan apa yang Allah katakan. Saya kira itu ya, membangun paradigma baru bahwa Al-Quran mudah dipelajari, itu mesti kita gaungkan semua. Saya kira itu Ibu Lydia. Syukran, jazakallah khair. Iya. Silakan. Ini yang ngaji hari ini sedikit ya. 46. Ya. Karena tadi masuknya setelah Pak Ustadz bukanya kelas. Kepala sekolah nggak bisa bukain kelas tadi, Ya, Ustaz. jadi tadi sampai jam 6:04 baru dibuka. Satu itu, kedua kayaknya tadi passcode-nya juga agak beda. Saya nyoba IMQ nggak bisa, ternyata 1 M-nya Itu besar. udah lama Q-nya itu kecil. berubahnya, Pak Yanto. Udah lama berubahnya. Udah lebih dari sebulan. Oh, udah lama. Iya. Oh, karena saya biasanya nggak pakai passcode, tapi langsung dari yang itu langsung masuk ikut gabung gitu. Makanya tadi kan Ya. pertama masuk saya lihat baru sekitar 35-27-an itu karena telat tadi Pak Ustadz. Ya. Ada juga yang nggak bisa masuk. Ya, udah nggak apa-apa. Yang komen kalau susah masuk tadi juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, mujizat Al-Quran itu kalau diringkas dari sudut apa saja yang perlu kita ketahui? Ulangi Bu. Mujizat Al-Quran itu kalau diringkas dari sudut apa saja poin-poin yang perlu kita ketahui? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi begini, mukjizat Al-Quran itu berawal dari al-i'jaz al-bayani. Yang sekarang kita pelajari, al-as'ilah al-bayaniyah. Itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu i'jaznya dari bahasa. Dari bahasa ya. Saat Al-Quran diturunkan, sastra Arab itu sedang tinggi-tingginya. Sedang hebat-hebatnya. Ada namanya pasar sastra. Sastra itu di Suq Uqad ya, itu setahun sekali diadakan perlombaan puisi dan prosa. 3 orang yang menjadi pemenangnya, tulisannya akan digantungkan di tembok Ka'bah sehingga menjadi milik bersama. Lagi hebat-hebatnya. Nah, itu bisa kita nikmati sastra Arab jahiliyah di kitab-kitab yang dipelajari di jurusan-jurusan sastra Arab. Jadi sastranya sedang tinggi-tingginya. Nah, begitu Al-Quran turun, sastra itu langsung jatuh serendah-rendahnya. Jatuh semua dengan sastra Al-Quran. Nah, jadi i'jaznya di i'jaz bayani. Itu pertama. Nah, dari mukjizat bahasa Al-Quran ini bercabang-cabang akhirnya menjadi misalnya ya, dari namanya al-i'jaz ya. Al-i'jaz. I'jaz ini mukjizat ya. Mukjizat. Yang pertama adalah al-i'jaz al-bayani. Al-i'jaz al-bayani. Yang sekarang sedang kita pelajari ini. Sastra. Nah, dari al-i'jaz al-bayani ini
tercabang akhirnya menjadi al-i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah. Dari mukjizat ilmiah ini bercabang-cabang, ya, cabang-cabang ilmu. Misalnya dalam ilmu pergerakan tanah, pergerakan bumi. Apa tuh bahasanya ya? Geologi, Pak Ustadz. Ya, geologi. Ya. Geologi ya. Terus ada al-i'jaz al-ilmi fi khalqil insan, tentang penciptaan manusia. Banyak sekali ya, tentang kelautan. Itu semuanya diambil dari Al-Bayan. Akan sangat tampak sekali bagaimana Al-Quran berbicara tentang astronomi. Tentang bagaimana tahun itu mesti dihitung. Nah, itu ada disiplin ilmunya tersendiri. Ustadz-ustadz tidak paham, tapi mereka yang mempelajari astronomi akan merasa sangat seperti terpukul sekali dengan dasar Al-Quran itu. Hebat sekali Al-Quran itu. Saya pernah membawakan ayat-ayat tentang bintang-bintang dan planet dalam Al-Quran. Saya tidak tahu kalau yang menghadiri salah satunya adalah seorang ateis ya, di masjid soalnya. Jadi mereka hampir 2 jam berbicara tentang kekagumannya dengan apa yang saya terangkan dari Al-Quran itu. Dia tidak pernah, dia katakan saya berselancar setiap hari tentang jagat raya. Dan saya sangat kagum sekali dengan hebatnya jagat raya. Ternyata di Al-Quran itu sudah sangat maju sekali. Itu ya, jadi bermulanya dari al-i'jaz al-bayani. Dari i'jaz bayani ke al-i'jaz ilmi. Nah, i'jaz ilmi ini nih ya, yang akhirnya bercabang-cabang. Dari ilmi ini ada i'jaz al-adadi. Al-adadi. Apa adad ini? Bilangan. Bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 11. 12, 13 tidak ada. Ya. Sampai bilangan yang paling besar adalah mi'atu alfin, 100.000. Bilangan paling tinggi. Ada 50.000. Ya, khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ya, bilangan paling sedikit adalah 1/8 di dalam Al-Quran. Nah, itu orang-orang yang mempelajari tentang bilangan-bilangan, mereka sampai ada bukunya, belum diterjemah ya. Tebal sekira-kira ya, hampir setengah meter lah, hampir 50 cm lah itu. Bicara tentang bilangan saja itu. Karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam urusan bilangan itu. Saya kira itu Ibu ya. Jadi kita ini benar ya belajarnya dari Bayani dulu. Kalau mukjizat ilmiahnya sudah ada banyak ya. Situs-situs dengan berbagai bahasa tentang mukjizat ilmiah. Antara lain situs Kahel namanya. Kahel. Ya, coba saya buka ya. Ibu biar lihat mukjizat ilmiahnya ya. Ini menyambung Bu Yudit ya. Bu Yudit, kalau kita tidak paham Al-Quran, terus hati kita bergetar, itulah iman. Ya, itulah iman. Bagaimana tidak paham saja hati bisa bergetar, kita bisa menangis. Apalagi kalau paham. Ya. Baik, saya mau buka situs Kahel ya. Ini adalah berisik.
Nah, ini di zamannya luar biasa ini. Ya, ini tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Saya coba yang bahasa Arabnya ya. Kayaknya ini tidak diperbaharui. Ya, yang bahasa Arabnya bagus nih ya tampilannya. Tapi dia siapkan juga dalam bahasa Indonesia, Bu. Ini mukjizat ilmiah semua nih. Sayang kan kalau tidak mengerti bahasa Arab, kita lihat bahasa Inggrisnya. Ibu kan mengerti bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bagus, Bu ya. Nah, mereka. Ayo, halo. Iya, Bu. Ya, Iya, Ustaz. Pak Ustadz. Ya, Ibu cek ya di kahil7.com. Ya, ini muncul nih al-i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah Al-Quran, dimulai dari mana? Dimulai dari bahasa. Ya, ini lihat. Ya, mountains of clouds. Memang bahasanya ya luar biasa. Dia tuh kayak gunung-gunung begitu. Kita kan lihat kalau di atas. Cuaca tidak baik, mesti dia ke atas. Ya, mesti dia ke atas supaya berada di atas awan. Ini tuh kayak gunung-gunung tuh. Apa yang diungkapkan oleh Al-Quran? Ya, tentang ini. Ya, lafadznya, dari lafadznya sendiri ya. Ini sengaja ya di surah An-Nur. Ya, Ibu nanti itu ya, apa namanya, berselancar sendiri ya. Iya, Pak Ustadz, browsing. Sekali tematik, Pak Ustadz. Ya. Jadi carinya di kahil7.com, Ibu. Ya, Pak Ustadz. Sudah ketemu belum? Subhanallah, banyak sekali, Pak Ustadz. Oh, itu deh. Pasti kita tercengang ya. Karena dia seorang saintis. Ya. kahil7.com. Ya, disuguhkan dalam berbagai bahasa. Ya. Kalau mau cari bukunya banyak. Buku-buku mukjizat ilmiah itu. Ini cabang tersendiri, cabang ulumul Al-Quran tersendiri sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan baru, bukan. Ini bukan barang yang baru ini. Ya, Ibu kalau lihat kitabnya Syekh Jalaluddin Asyuti itu cabang ilmu Al-Quran ada 80, salah satunya al-i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah. Tapi mukjizat ilmiah ini terlahir dari mana? Dari mukjizat bahasa. Ya, nanti dinikmati sendiri ya, Bu. Syukran, Pak Ustadz. Afwan. Oke, halo, Ustaz. Ini mah canggih sekali. Ya. Baik. Halo, Ustaz. Ya, cukuplah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya juga yang sudah lewat ya. Kita harus sudahkan dan kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya, insya Allah dengan bahasan dan kajian yang sama. Kita tutup taklim subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Syukuran Pak Ustadz. Pak Ustadz, Bu Nina, Pak Afwan. Saya
Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron Pak Ustadz, ini Afwan. Jazakumullah khairan katsiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, Pak Ade. Pagi Bu Nini. Aduh Pak Ponco. Rupanya Pak Ponco hadir, saya kira tidak hadir Pak Ponco.